Seorang pemuda di Cianjur, Jawa Barat tertipu setelah menikahi mempelai wanita yang ternyata seorang pria. Korban mengetahui pelaku merupakan pria setelah mereka menikah selama 12 hari. Sebelumnya, korban dan pelaku berkenalan melalui sosial media. Pernikahan AK seorang pria berusia 26 tahun dengan wanita muda ESH alias Adinda Kenza di Desa Wangunjaya, Kecamatan Naringgul, Cianjur Selatan, Jawa Barat belakangan ramai menjadi perbincangan di media sosial. Pernikahan yang berlangsung di hari ketiga Lebaran kemarin harus kandas lantaran pengantin wanita yang dinikahi ternyata seorang pria. Terbongkarnya identitas pelaku saat keluarga korban menaruh curiga pada perilaku ESH. Pelaku ESH enggan melepas jilbab dengan alasan sakit setelah keduanya menikah. Curiga dengan tingkah lakunya, keluarga korban kemudian mencoba menelusuri identitas ESH yang sesungguhnya. Kecurigaan keluarga korban AK terbukti saat keluarga mendatangi rumah orang tua pelaku di Kecamatan Cidaun. Mereka membenarkan bahwa ESH adalah laki-laki. Dia anak ketemu sama dia lewat Instagram, lalu berhubungan 2 bulan. Dia pernah ke rumah 1 kali, makanya saya tanya, "Teh, tahu gak orang tua kesini?" Dia bilang, "Saya sudah gak punya orang tua, sudah mati," bilangnya. Saya agak curiga karena dia pakai muslim. Oh, pakai gamis. Pakai gamis, disadar dia. Penipuan tersebut telah dilaporkan ke polisi. Pelaku ESH sempat diamankan di Mapolsek Naringgul. Namun mengingat kondisi keluarga pelaku yang berusia lanjut, akhirnya keluarga korban tidak melanjutkan kembali perkara tersebut ke ranah hukum. Dari Cianjur, Jawa Barat, Khairon Syah, TV One mengabarkan. Pemirsa, AK, pemuda asal Kecamatan Naringgul, Cianjur harus menahan malu dan kecewa lantaran sosok perempuan yang baru saja ia nikahi ternyata aslinya adalah seorang laki-laki berinisial ESH. Tak hanya AK, seluruh keluarga hingga tokoh agama yang menikahkan keduanya juga tertipu mentah-mentah oleh ulah dari ESH. Bagaimana kronologi kejadian ini? Sudah bergabung bersama kami saat ini pemirsa Bapak Jailani yang merupakan Kades Wangunjaya. Selamat petang Pak Jailani, Assalamualaikum. Selamat petang, Bu Pina. Ya Pak Jailani, kami mungkin pertama ingin mengetahui terlebih dahulu kondisi dari keluarga AK dan juga AK ini saat ini seperti apa Pak? Untuk keluarga sekarang mungkin agak shock ya. Jadi sudah menerima seperti yang sudah kejadian tersebut. Ya. Ya, kondisinya tentu shock ya Pak ya dengan kejadian ini. Tapi Iya, bagaimana iya. awal mula identitas ESH ini akhirnya bisa terbongkar Pak? Begini, saya akan meluruskan permasalahan ini. Jadi awalnya saya mengetahui dari hasil laporan masyarakat bahwa di Kampung Wangunjaya akan dilaksanakan pernikahan tersebut. Gitu. Oke, setelah itu Pak bisa terbongkar identitasnya seperti apa ceritanya? Iya, setelah itu saya cek. Ternyata laki-laki tersebut, cewek tersebut laki-laki gitu. Keluarga mengetahui bahwa tersangka ini atau pelaku ini adalah laki-laki hari keberapa dan kemudian bagaimana ceritanya Pak? Jadi begini, jadi setelah pernikahan, jadi dia itu mau tidur, jadi tidak mau tidur bersama. Gitu. Jadi menaruh pencurigaan gitu. Nah, kelamaan dia itu tidak lama di rumah korban, langsung dia katanya mau ke rumah bibinya gitu. Oke baik. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh keluarga setelah mengetahui bahwa ESH ini adalah laki-laki Pak Jailani? Setelah mengetahui, jadi ditelusuri dulu itu sebelum mengetahui, ditelusuri betul atau tidak. Setelah itu dia datang ke rumah,
ditanya sama orang tua korban, Hmm. gitu. Dibuka cadarnya gitu, dibuka cadarnya, ternyata betul laki-laki gitu. Oh, dan disitulah semua keluarga pada akhirnya mengetahui identitas yang bersangkutan ya, Pak Jalani ya. Ya, Nah, yang bersangkutan mengetahui. Jadi kemudian mungkin saudara-saudaranya kumpul di situ bahwa dia itu pembohong gitu, penipu dan sebagainya gitu. oke. Pak, sebetulnya AK dan ESH ini sudah berapa lama mengenal sebelum menikah? Kalau lama di Facebook atau di medsos kurang lebih 1 tahun, tapi ketemu belum. 2 bulan kemudian dia datang ke rumah. 1 kali datang ke rumahnya. Mhm. Tidak ada Gitu. kecurigaan sama sekali ya Pak Jailani ya antara mungkin keluarga dan juga warga setempat dengan kehadiran ESH ini pada saat bertemu? Tidak ada curiga, cuma 1 kali pakai gamis, pakai cadar Oh, gitu. oke. Jadi tidak mengetahui bahwa orang tersebut laki-laki, kelihatannya cewek aja gitu. Oke, jadi nggak menaruh kecurigaan. Tapi ketika pernikahan berlangsung itu wali nikah dari pihak perempuan apakah memang orang tuanya atau ada pihak lain, Pak? Kalau dari perempuan itu dikatakan perempuan itu tidak ada yang hadir dari Oh. pihak keluarganya Terus walinya siapa? dengan alasan dia itu bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, punya uak dengan bibi itu katanya tidak harmonis gitu. Oh, makanya mungkin dari pihak keluarga AK juga tidak sempat berkomunikasi langsung dengan keluarga dari ESH ini ya, Pak ya? Tidak, Makanya dari awal karena tidak tahu dia sama sekali itu ya? ya anak yatim lah, dikatakan anak yatim. Oke, ini informasinya dari pihak keluarga mencabut perkaranya Pak. Alasan dari pencabutan itu sendiri apa? Nah, setelah itu karena dia datang dengan keluarganya ke sini, jadi si bapaknya tersangka itu jadi tidak bisa jalan kaki, kemudian mungkin dari pihak korban kasihan. Kemudian saya datang ke situ, bagaimana ini mau dilanjutkan perkaranya atau tidak? Kata korban, itu tidak akan dilanjutkan ke pihak yang berwajib. Oke, baik. Nah, Artinya proses ini tidak dilanjutkan ke ranah hukum ya Pak ya sejauh ini. Sekali lagi terima kasih banyak. tidak membuat Ya, pernyataan bahwa Oke. perkara ini tidak akan dilanjutkan gitu. oke terima kasih banyak Pak Jailani atas waktunya sudah Siap. berbagi informasi bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu Siap, Pak terima Jailani. kasih. Siap.